Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa, ibu-ibu, calon ibu, bapak-bapak dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah dalam lindungan Allah, dimudahkan semua aktivitas dan semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Di awal tausiah ini, saya ingin cerita satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Nanti kita bisa tarik hikmahnya, tarik ibrohnya, dan poin besarnya untuk zaman sekarang. Dalam sebuah perang, ya, ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini ketika namanya dalam perang, ya, jadi perang zaman dulu bukan perang zaman sekarang pakai pistol, jauh-jauhan bisa tembak-tembakan. Lebih dahsyat perangnya adalah perang pakai pedang, ketemu langsung gitu ya. Ini lebih mengerikan, bayangkan. Nah, dalam peristiwa satu perang, seorang sahabat yang bernama Abu Darda itu sampai itu perangnya kayak apa ya? Sampai matanya mau keluar, coba gantung-gantung, tinggal beberapa uratnya aja yang tertempel. Nah, udah selesai perang, ya udah selesai. Datanglah ini Abu Darda sambil pegang-pegang matanya, datang ke Rasulullah. Bayangkan ini malah dia pegang-pegang, dia udah keluar. Datang ke Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah ya. Jadi memang ketika perang tuh banyak yang luka, yang macam-macam. Di antaranya Abu Darda datang bawa matanya. Nah, datang ke Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Kamu kenapa? Ini ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah, doain ya Allah, doain ya Rasulullah supaya Allah sembuhkan mataku. Diapain sama Rasulullah? Didoain sama Rasulullah. Dimasukin matanya, plek, udah. Nah, ini kan jadi ya matanya ya. Terus udah masuk tapi nggak ngelihat. Kata Abu Darda, ya Rasulullah, nanti kalau saya gini memang udah masuk tapi nggak ngelihat, nanti nggak ada perempuan yang mau nikah sama saya. Ya udah, didoain sama Rasulullah, akhirnya jelas tuh mata ngelihat. Kata Abu Darda, bahkan sampai mataku yang sebelahnya yang nggak ada apa-apa ketika perang itu, ketika aku sudah tua, ini yang pernah masalah ketika perang yang keluar itu malah penglihatannya lebih terang daripada yang sebelahnya. Kenapa? Ini berkah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mau nggak dapat doanya Rasulullah? Ya mau, siapa yang nggak mau? Tapi kan Rasulullah udah meninggal, gimana mau dapat doanya Rasulullah, Ustazah? Nah, ada jawabannya. Rasulullah udah ngasih kuncinya. Ini bagi kita yang tahu. Apa kuncinya? Kata Rasulullah, du'aul ummu li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Nah, ini diingat nih. Doanya seorang ibu kepada anaknya itu sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi kalau tadi mata yang udah keluar tinggal uratnya aja yang nyangkut-nyangkut dimasukin, didoain Nabi, ngelihat jadi bagus. Nah, itu berkat doa Rasulullah. Maka doa kita kepada anak kita, wahai para ibu, itu kekuatannya sama seperti doanya Rasulullah kepada umatnya. Doanya qabul di hadapan Allah. Maka hati-hati lisan kita ketika mengucapkan satu kalimat kepada anak kita, karena qabul. Seolah-olah seperti Rasulullah berkata pada umatnya, kalau Rasul bilang pada seseorang, matilah engkau, mati itu orang. Kalau Rasulullah bilang, pecahlah kepalamu, pecah itu kepala. Karena Allah kabulkan doa Rasulullah. Tapi sebenarnya kita ingat apa enggak bahwa lisan kita kepada anak kita, Bu, kalau kita bilang, kita marah ketika air berceceran di lantai, kita marah ketika misalkan mereka menghamburkan pakaian yang sudah kita lipat, lalu mengucapkan kalimat, apa yang keluar dari kalimat kita? Hati-hati. Ketika itu keluar, lalu Allah ijabah, nauzubillahi min zalik. Hati-hati. Maka kalau kita sudah tahu seperti ini, dua hal yang kita lakukan. Satu, hati-hati terhadap ucapan kita kepada anak kita. Dua, perbanyaklah ucapan-ucapan baik, doa-doa baik kepada anak kita. Karena itu seperti doanya Nabi, nyampe kepada anak kita. Coba lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari juga waktu kecil, matanya pernah buta. Didoakan oleh ibunya, minta kepada Allah, bisa melihat. Bukan cuma bisa melihat, bahkan kitab yang tersohih di dunia ini setelah Al-Quran adalah Sohih Bukhari, yang berawal dari anak kecil yang buta didoakan oleh ibunya. Nah, ini anak-anak kita, bagaimanapun bentuknya, jangan pernah putus asa berdoa kepada Allah. Dulu seorang ustazah pernah mengajarkan kepada saya sudah singgung dalam tausiah sebelumnya, kalau malam, ya jadi doain anak tuh bukan cuma sekedar doa umum. Ya Allah, berikanlah anak-anakku ya Allah jadi ahli Quran, jadi orang-orang baik. Nggak cukup dengan doa yang umum. Kalau doa umum, orang lain pun mendoakan anak kita dengan doa yang umum. Tapi kalau kita mendoakan anak kita dengan doa yang khusus, sebut satu demi satu namanya. Ya Allah, anak pertamaku ya Allah, jaga ya Allah, titip ya Allah. Seperti apa? Sebutkan kita mau apa.
sebutkan nama anak keduaku ya Allah, anak ketiga, sebutkan nama-namanya. Jangan sekadar umum, ya Allah jadikanlah anakku penyejuk mata. Itu kan doa yang umum. Lebih terasa, sebutkan namanya, minta sama Allah mau apa dia. Maka saya ingatkan ketika anak kita tidur malam Bu ya, ketika malam masuk ke kamarnya, atau ketika dia lagi bersama kita di pangkuan kita, doakan, detail doakan. Ya, saya katakan, elus matanya ketika tertidur ya Allah, jadikan mata ini jangan sampai mata yang melihat yang haram ya Allah, jadikan melihat yang baik-baik saja ya Allah. Ya Allah, jadikan mulutnya ini mengucapkan yang baik-baik, sapu mulutnya. Kabul doa ibu itu. Sayang Bu ya, waktu kita berlalu begitu aja tanpa mendoakan anak kita. Maka kata Rasulullah, khaba wa khasir, rugi dan celakalah ya barang bagi orang yang orang tuanya masih hidup sedangkan tidak menjadi jalan baginya untuk masuk surga. Ini doanya ibu ini bahaya, sakral. Pegang kakinya ya Allah, jadikan kaki ini kaki yang hanya melangkah pada tempat-tempat yang baik ya Allah. Kalau dia mau melangkah ke tempat maksiat ya Allah, jaga, cegah ya Allah, jangan sampai ya Allah. Kabul tuh Bu ya. Makanya ibu ketika masak nasi ini, nyuci beras, jangan nyanyi, nggak ada efeknya. Coba ambil doa ya Allah, ini jadikan beras ini berkah ya Allah, anak-anakku sekolah nangkap pelajarannya mudah ya Allah, sehat-sehat ya Allah. Pasti beda beras yang dimasak dengan doa dengan yang cuma ucuk-ucuk dimasak ceklek, beda. Jadi kita ini walaupun secara zahirnya sama, makan nasi yang sama, tinggal di bumi yang sama, tapi berkahnya di hadapan Allahnya itu berbeda. Maka mumpung kita masih punya ibu, ini kita sebagai ibu mungkin ya, bagi yang punya anak, jangan pernah lewatkan setiap detik. Kalau ingat anak langsung doain. Lagi di luar misalkan, anak-anak di rumah, ingat anak, langsung doain ya Allah. Titip, misalkan anaknya namanya Asma, titip Asma ya Allah, jaga dia, jangan sampai dia disakitin orang. Ya Allah, jadikan dia orang yang tidak menjadi beban di masyarakat. Jadikan dia anak yang bahagiakan ya Allah. Mudahkan dia ngafal Quran. Dia mau jadi dokter ya Allah, mudahkan ya Allah. Doakan terus anak kita. Jadi jangan biarkan sisa umur kita ini berlalu begitu saja, sedangkan anak-anak kita tidak mendapatkan uluran doa dari kita. Jadi ibu-ibu yang kerja di luar misalkan, seharian di kantor, walaupun di kantor, tetap doa sama Allah, minta kebaikan untuk anak kita. Ya Allah, sekarang anakku di sekolah ya Allah, jangan biarkan dia disakiti ya Allah, jangan biarkan dia sampai mengalami hal yang tidak diinginkan ya Allah. Doain terus Bu. Walaupun visi kita mungkin jauh dari anak, tapi doa kita jangan pernah putus. Karena tadi ingat, Abu Darda yang matanya udah copot aja bisa masuk dan bagus ketika doakan oleh Rasulullah. Kita, anak kita seperti apapun, doa sama Allah. Ya, makanya banyak orang yang kita lihat ya, ketika masa mudanya, nggak mau sholat. Macam-macam tingkahnya begajulan. Ketika lama-lama dapat hidayah, dia sholat dengan ini. Ternyata kuncinya apa? Didoain oleh ibunya. Nah, doanya itu seperti doanya Rasul. Kalau Rasul bilang, ya Allah, jadikan dia laki-laki yang mendirikan sholat, pasti kabul. Nah, doanya ibu juga begitu, sama kuatnya dengan doanya Rasul. Jadi semangat Bu ya, bagaimanapun anak kita tetap doakan yang baik-baik. Gimanapun marahnya kita, jaga mulut, lebih baik diem. Kalau nggak bisa terkontrol mulut ketika emosi, lebih baik diem. Lebih baik ibu minum air, seperti kata Rasulullah, kalau duduk segera berdiri, kalau berdiri nggak tahan juga berjalan, kalau nggak tahan juga segera wudhu, daripada keluar kalimat-kalimat yang kasihan anak kita ya. Demikian, tetap semangat untuk beramal salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.